Terima kasih Tuhan, seperti puji-pujian yang kami nyanyikan Tuhan, kami mau menyembah Engkau seumur hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu Tuhan di minggu terakhir di bulan Oktober ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu menyertai kami Tuhan. Engkau akan selalu ada di samping dalam setiap masa hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Biar penyampaian firman ini dengan kata-kata yang sederhana dan dapat dimengerti Tuhan. Biar yang mendengar mempunyai hati seorang murid dan telinga seorang hamba Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa waktu mendengar akan firman Tuhan, biarlah hati setiap jemaat di tempat ini seperti tanah yang subur siap ditanami benih firman Tuhan, dan itu akan berbuah-buah banyak dan buahnya dapat dinikmati oleh setiap orang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Biar Engkau Roh Kudus beracara sebebas-bebasnya di tempat ini. Roh-roh tidak konsentrasi, roh-roh ngantuk kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar roh yang konsentrasi itu ada dalam setiap ruangan ini Tuhan. Terima kasih yang siap mendengarkan akan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Sip, lancar. Shalom, selamat pagi. Ibadah 2 ya. Ini, oh ya, saya perkenalkan diri ya. Nama saya Sukandar. Ya, kalau bagi yang belum kenal, saya melayani di Kesan Cita Garden Family 1. Jadi kesan buat keluarga-keluarga di Cita Garden. Numpang iklan sedikit ya. Jadi bulan Oktober nanti, November akhir kita ada seminar VMM. Saya ini koordinator VMM. Apa sih VMM itu? VMM itu adalah Vibrant Man Ministry. Jadi pelayanan bapak-bapak, karena kalau ibu-ibunya Send Woman ya, kita ada pelayanan bapak-bapak, komunitas bapak-bapak di tempat ini. Nanti bulan Oktober, ibu-ibunya Send Woman itu Natalan Send Woman, kitanya seminar ya, seminar mengenai keuangan keluarga, seperti itu. Jadi nanti ibu-ibunya Natalan deh di Send Woman, kita bapak-bapaknya ada seminar mengenai keuangan di bulan November akhir. Yang mau katakan amin? Kayaknya nggak antusias nih. Sekali lagi yang mau katakan amin? Apa belum sarapan ya semua? Oke, seperti itu. Nah, ini hari Minggu ini hari yang luar biasa. Saya pikir gitu. Tadi saudara dengar ya, saya PK, pemimpin kesan di Cita Garden. Hari ini luar biasa. Karena ada 4 anak kita yang akan dibaptis. Dibaptis nanti jam 1:30 atas kemauan sendiri. Anak-anak yang masih belia dari ibu bapak dari Kesan CG1 akan dibaptis nanti. Itu sesuatu yang membanggakan menurut saya. Zaman sekarang ini kalau bapak ibu mengerti, menyadari, ngeri nggak sekarang? Ngeri ya, narkoba di mana-mana, bener nggak? Pergaulan bebas. Kemarin ada anak teman saya, papanya tuh sayang sekali sama anak ini, anak laki-laki satu-satunya, dibelikan peralatan game yang komplit, kursinya gaming, udah gitu, prosesornya, PC-nya diberikan yang bagus sekali. Anaknya senang main game gitu, bapaknya belikan semua alat-alatnya. Kurang kontrol, anaknya kecanduan pornografi seperti itu. Ngeri sekali sekarang, apalagi nanti waktu anak-anak kita sudah besar. Seperti itu. Hari ini si Clement gak sekolah minggu, tadi pagi dia mau adakan mau kompetisi nanti siang itu spelling bee. Sebelum saya berangkat ke gereja, dia bilang, "Dedi tolong doain." Saya peluk dia, saya doakan seperti itu. Sering kali dia lakukan waktu dia mau ujian, bahkan kuis pun dia minta doakan seperti itu. Saya percaya bahwa anak-anak kita, waktu kita membuat pergaulan dia di gereja, itu membuat dia mempunyai dasar yang kuat, dasar iman yang kuat, yang percaya bahwa Yesus itu Tuhan, bahwa Tuhan itu mau memberi berkat kepada kita semua, dan Tuhan akan menyertai kita, seperti itu. Yang mau anak-anaknya
ikut dalam pelayanan di gereja, ikut bergaul di tempat ini, sama-sama kita katakan amin sekali lagi. Ya, kita harus buat anak-anak kita punya pergaulan sehat. Ya, firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, oke, yuk kita tancap gas. Sorry Farel, ini kayaknya saya nggak ada nyanyi-nyanyi ini. Karena tadi nyanyi saya agak kebanting juga. Main lagunya di G, saya nyanyi di C ya. Jadi nggak nyambung, jadi nggak ada nyanyi ini. Jadi lanjut langsung tancap ya. Oke, temanya faithful to heal and restore. Setia untuk menyembuhkan dan memulihkan. Ini, waktu saya dapat tema khotbah seperti ini, saya merasa, gue banget, bahasa Jakartanya, gue banget ini. Saya akan saksikan nanti pengalaman hidup saya. Ini gue banget pokoknya seperti itu. Nanti saya saksikan ya. Nah, mensana in corpore sano. Ungkapan dalam bahasa Latin ditulis oleh Juvenal. Juvenal itu adalah penyair Romawi yang hidup di akhir abad pertama. Dia menulis seperti ini dalam bukunya Satir judulnya. Dia menulis itu, mensana in corpore sano. Mensana in corpore sano. Ada yang masih ingat apa artinya? Ada yang ingat? Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat ya. Masih ingat ya pelajaran SD. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Setuju ungkapan seperti itu? Setuju? Ada orang di sini? Apa saya pakai bahasa bukan Indonesia? Setuju? Setuju. Nanti kita sama-sama ya, kita buktikan dengan kasus-kasus seperti ini. Siapa sebelah kiri saya? Mike Tyson. Petinju legendaris menghiasi masa remaja saya. Waktu saya remaja, SMP lah kurang lebih. Kalau Mike Tyson mau tanding gitu ya. Nggak peduli ada PR, nggak peduli diajak main temen. Pokoknya saya duduk depan TV ngeliat dia tanding. Kadang-kadang mengecewakan ya. Kita harapkan pertandingan yang seru, tiba-tiba bakbuk, 20 detik lawannya KO. 50 kali bertanding, menang, 44-nya dengan KO. Bugar nggak? Bugar. Tubuhnya kuat gak? Kuat tentu saja. Sehat. Kekuatan pukulannya itu kalau nggak salah setara 1600 Joule. Joule adalah satuan untuk kekuatan pukulan. Kira-kira seberapa kuat sih pukulannya? Ya kurang lebih kalau saudara berdiri di bawah, kurang lebih ya dijatuhkan lemari es dari lantai 2 sini. Kurang lebih seperti itu kekuatan pukulannya. Sekali orang dipukul itu KO pasti. Setara 10 kekuatan orang dewasa pukulannya. Bugar? Tentu saja bugar. Kuat? Tentu saja kuat. Dalam salah satu wawancara di The Tribune, dia ngomong, saya emang kuat, tapi saya punya mental issue. Dia cenderung kasar, dia cenderung keras, dia cenderung KDRT seperti itu. Sedikit bisa terpicu kemarahannya. Tubuhnya kuat, tapi jiwanya tidak. Helen Keller sebelahnya, umur 9 bulan, dia sudah buta, tuli juga. Tubuhnya tidak sehat, tapi jiwanya kuat. Dia seorang dosen, dia aktivis sosial. Mungkin kalau saudara ingat, dia pencipta huruf Braille. Huruf Braille itu yang buat orang buta ya. Dia menciptanya seperti itu. Tubuhnya tidak sehat, tapi jiwanya kuat. Masih setuju dengan mensana in corpore sano? Enggak ya? Oke. Saudara pernah nungguin orang sakit nggak? Ada yang pernah nungguin orang sakit? Pernah nungguin orang sakit? Sanak saudara, orang tua, kita nungguin orang sakit. Yang membuat kita capek jiwa dan raga nungguin orang sakit itu apa? Capek kok kurang tidur, bener. Capek kok habis duit, bener juga. Tapi yang paling penting itu apa? Yang paling kita ngerasakan capek banget gitu nungguin orang sakit itu apa? Yang sakit bad temper, bener gak? Iya gak? Udah deh mau pulang deh, ini cabut infus nih mau pulang buru-buru pada masih sakit kan? Udah gitu gak mau makan gitu kan? Tubuhnya sakit emang, tapi diikuti dengan jiwanya juga yang sakit. Seperti itu, membuat kita lelah jiwa dan raga nungguin orang sakit. Pernah dengar psikomatik?
disorder, psych itu berasal dari kata pikiran, soma berasal dari tubuh. Nah ini kebalikannya. Penyebab dimulai dari gangguan mental kita menyebabkan kita sakit seperti itu. Itu pernah saya alami. 2021 itu masa COVID ya. Kebanyakan kita di rumah, nggak kemana-mana. Saya juga seperti itu, kerja paling 3-4 jam, pulang ke rumah, bengang-bengong, seharian hampir sampai malam begitu. Setiap hari rutinitas, saking nggak ada kegiatan apapun. Biasanya kalau sekarang kita bisa berpergian kemana, ke gereja seperti itu nggak bisa. Karena kebanyakan nganggur di rumah, akhirnya membuat saya banyak berpikir. Karena saya orang tipe pemikir, banyak berpikir sampai, aduh bagaimana masa depan saya, bagaimana bisnis saya, bagaimana kesehatan saya bisa lewatin nggak COVID ini, kena nggak seperti itu. Stres, cemas dalam diri saya. Karena stres dan cemas yang berkepanjangan akhirnya menyebabkan saya sakit kepala, mahnya kambuh, tekanan darah naik. Karena seperti itu saya nggak bisa tidur nyenyak setiap malamnya. Jam 9-10 udah ngantuk, tidur jam 12, bangun nggak bisa tidur lagi sampai pagi. Itu saya lalui hari-hari seperti itu. Berobat ke dokter umum cuma bisa kasih, dok, saya nggak cuma minta obat mah, saya minta obat tidur. Ya, obat tidur itu kan yang belakangnya lam-lam ya, azolam seperti itu ya. Lam-lam itu kan obat tidur. Minta dokter umum cuma bisa kasih 5 butir paling banyak. Itu udah aturan dokter seperti itu kalau dokter umum. 5 hari begitu lagi nggak bisa tidur. Minum obat tidur, 5 hari begitu lagi. Akhirnya saya berobat ke psikiater. Psikiater bisa beri obat sampai dengan 30 hari bahkan. Terapinya bisa 1 bulan obat tidur itu. Waktu saya duduk menunggu, di kanan saya ada orang ngomong sendiri, pasien, entah nomor berapa, saya urutan berapa. Kanan ngomong sendiri, kiri matanya kosong menerawang. Saudara tahu ya kalau orang gangguan mental issue itu seperti itu ya, mata nerawang, bengong-bengong seperti itu. Dalam hati saya berpikir, kayaknya gue ikut gila kayaknya. Sama ini kayaknya, bisa gila lama-lama seperti ini. Ada 2 kali saya ke dokter psikiater seperti itu untuk cuma dapetin obat tidur sebenarnya. Wawancara juga ala kadarnya kasih, pokoknya intinya coba dok buka resep obat tidur seperti itu. Karena saya bosen ke psikiater, akhirnya saya coba-coba menjadi dokter atas diri sendiri. Bener nggak? Kita kadang-kadang so pinter ya. Jadi dokter, saya minum obat yang buat tidur, sebenarnya bukan obat buat tidur. Obat buat waktu operasi, kesakitan, supaya bisa istirahat, nah dikasih obat itu. Tylenol, seperti begitu-begitu lah obat gitu. Itu menyebabkan, saya saksikan tahun lalu, menyebabkan saya kena dry eyes atau mata kering. Seperti itu. Dimulai dari kesehatan mental yang buruk mengakibatkan fisik saya juga terganggu. Masih setuju dengan pendapat mensana in corpore sano? Setuju ya? Tadi nggak setuju, sekarang setuju ya? Kok berubah ya? Kalau gini kita ambil kesimpulan aja. Emang nggak serta-merta yang namanya tubuh dan jiwa itu berhubungan. Nggak serta-merta. Tubuh yang sakit menyebabkan jiwa yang sakit. Tubuh yang kuat, tubuh yang sehat menyebabkan jiwa yang sehat. Nggak serta-merta. Tapi ada korelasi kuat antara yang namanya tubuh dan jiwa. Yang luar biasanya ada kabar baik. Kita baca di Mazmur 107 ayat 17 sampai 22. Mazmur 107 ayat 17-22 ini tulis oleh siapa sih? Kebanyakan dari kitab Mazmur ada ditulis oleh Daud. Tapi ini bukan ditulis oleh Daud kebetulan. Ini ditulis oleh siapa? Ditulis oleh orang tidak dikenal. Tetapi ini orang bangsa Israel pada waktu dia pembuangan di Babel. Dibuang, itu jauh lebih mengerikan dibanding dijajah. Kalau dijajah kita masih di kampung halaman sendiri, masih bertemu sanak saudara. Kalau dibuang, kita bisa berpisah dari sanak saudara. Enggak, tinggal di kampung sendiri, dijadikan budak. Ini ditulis kronologinya seperti itu, oleh bangsa Israel yang bukan Daud, dan waktu mereka dibuang di Babel. Yuk sama-sama, saya janji ini cuma ayat ini aja, nggak ada ayat lain. Ya, sama-sama kita baca, 1, 2, 3 ayat 17, ada orang-orang jadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa, dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Ayat 18,
Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebentar, kita berhenti di sini. Ada yang namanya inklusio. Inklusio itu apa sih? Inklusio itu adalah pesan kuat yang disampaikan berkali-kali dalam satu ayat. Mungkin saudara pernah dengar cerita mengenai Yesus pernah tanya sama Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus, ini bahasa saya ya. Tentu saja Tuhan, aku mengasihimu. Tuhan Yesus ngomong apa? Gembalakan domba-dombaku. Diulang seperti itu 3 kali, benar gak? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tentu saja Tuhan, ini bahasa saya ya. Gembalakanlah domba, diulang 3 kali. Ini pesan yang kuat disampaikan 3 kali. Nah, ayat 21, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia. Itu dalam Mazmur 107 diulang 4 kali. Ayat 8, 15, 21, 31 diulang 4 kali. Ini merupakan pesan yang lebih dari kuat bahwa Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan peduli terhadap kita semua, terhadap pemulihan kita, terhadap kesembuhan kita karena kasih setia-Nya. Yang mengerti katakan amin. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Seperti itu. Kasih setia Tuhan itu akan memulihkan kita dari seperti tadi, gangguan mental, fisik kita akan seperti itu kabar baiknya. Karena kasih setianya. Oh, ini saya lewatin nih. Tadi saya nyanyi tapi nggak masuk kayaknya nadanya, jadi saya agak nggak pede. Tadi ada Pak Kris lagi, ya. Jadi kasih setia Tuhan itu yang diberikan Tuhan karena kita sebagai orang percaya, itu kita sambut dengan yang namanya iman dan kerendahan hati. Iman saya bahas singkat, yang mengenai kerendahan hati nanti lebih panjang. Apa sih iman? Ini sering saya ceritakan. Suatu kali itu saya tuh ngesir banget sama tanah di sebelah rumah tuh. Masih tanah kosong di sebelah rumah. Tapi sayangnya waktu saya berapa gitu, ada pemiliknya, kebetulan saya telepon. Berapa, dia mengajukan harga yang di atas harga pasaran gitu, membuat saya berat. Tapi karena saya orang beriman, seringkali di pagi hari saya datengin tanahnya. Gak cuma tumpang tangan, juga tumpang kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus saya percaya tanah ini milik saya. Saya lakukan berulang-ulang seperti itu. Ternyata iman saya gak menyambut. Ada orang yang beli, dibangun. Pas dibangun ternyata setengah mangkrak. Karena orang yang lamanya gak ada dana, yang pembeli tanahnya. Saya datangi lagi bangunan dan tanah itu. Sekarang udah berdiri bangunan ya. Saya tumpang tangan lagi dan tumpang kaki. Dalam nama Tuhan Yesus saya percaya bahwa tanah dan bangunan ini milik saya. Dan ternyata tidak terjadi. Akhirnya tanah dan bangunan milik orang lain. Itu yang namanya iman. Itu iman bukan? Hah? Iman bukan? Ada orang di sini? Ini lebih rame ibadah 2 ya. Ibadah 1 lebih sedikit, tapi iman bukan? Bukan, iman bukan. Iya gitu ya. Ini lebih mungkin nggak mengerti kata-kata saya ya. Nah, kita tahu di sana, saya salah tunjuk ya, di sana ada ruko yang nyempil kan di sekretariat gereja kita, benar nggak? Nyempil ya. Ya, ada 2 ruko, ada 1 ruko yang alot, ditawar juga nggak bisa, nggak mau dijual, dan 3 ruko yang kita lagi renov sekarang. Kabar baik, atas anugerah Tuhan, tahun depan kita beribadah di gedung sendiri di 3 ruko itu. Yang percaya katakan amin. Nah gitu dong, semangat jadi. Apakah kita berdoa? Syakar laba.
ruko tersebut saya percaya akan menjadi milik MDC. Sekarang yang tinggal di tempat itu, biar damai sejahtera hilang sehingga dia buru-buru angkat kaki. Sehingga dia nggak betah di ruko itu. Itu yang namanya iman. Roma 10 ayat 17 ngomong apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Berdoa kita beda dong sekarang. Aku percaya Tuhan Engkau akan memberkati orang yang di ruko itu sehingga dia bisa pindah ke perumahan elit. Benar gak? Sehingga ruko itu bisa dibeli oleh MDC. Benar gak? Yang mengerti katakan amin. Itu unsur pertama imannya. Unsur kedua adalah kerendahan hati. Ini akan dibahas panjang. Tapi sebelum itu saya mau bagikan. Entah kenapa dalam setiap komunitas, komunitas orang percaya, komunitas bukan, saya selalu dipercaya sebagai bagian sosial. Mungkin muka saya muka sosial kali ya. Selalu, kok kamu bagian sosial ya, urusan baksos-baksos kamu gitu. Selalu begitu. Suatu kali dalam pelayanan saya di bagian sosial, kita mau ngadain namanya bedah rumah. Bedah rumah tahu ya? Bedah rumah jadi rumah yang nggak layak, yang kumuh kita bedah jadi rumah yang layak tinggal gitu. Hasil dari survei kita dari jemaat, semua jemaat, ada satu Cici, Ii, saya panggilnya Ii, sebut aja Iimar ya, Iimar, bukan nama sebenarnya tapi mirip nama sebenarnya. Kita memberkati dia. Dia itu PK, pemimpin kesan, ketua komsel, sederhana orangnya, rumahnya itu dipanjang, jadi antara kurang lebih di PT Bukit Asam, jadi bukannya di Pasar Panjangnya, lewat Pasar Panjangnya gitu, jadi lebih jauh lagi. Nggak sampai ke rumah Pak Victor sih, Pak Victor rumahnya di Tarahan katanya malah, ini tengah-tengahnya seperti itu. Di pinggir jalan, rumahnya kecil sekali, mungkin cuma 2,5 kali 5 atau 2,5 kali 6. Di tempat itu dia membuka sebuah salon sederhana salonnya, cuma ada 2 tempat duduk di tempat itu. Tempat duduknya juga udah kumuh, udah banyak yang rusak seperti itu. Sederhana sekali salonnya. Saya survei. Saya survei ke tempat itu. Kita yang survei, sebenarnya tugasnya memberkati. Tapi akhirnya kita yang diberkati. Sampai di tempat itu, kita ngobrol-ngobrol sama Imar. Sederhana sekali tempatnya. Kita masuk, kita lihat. Di depan ada salon yang kecil banget, cuma ada 2 tempat duduk yang saya bilang, kumuh. Di belakang, dapur, nggak ada kamar, dapur, tempat tidur, toilet, nggak disebut toilet sih, cuma ada lengkungan kecil, bolong yang langsung ke kali. Jadi kalau mandi gimana? Kalau mandi saya ke tetangga. Kalau untuk buang hajat ya di lengkungan itu. Jadi satu semua, dapur, tempat tidur ya di situ semua. Di ruangan sebelahnya seperti itu, sederhana sekali. Dia bilang, saya biasa kalau sore begini saya keliling ke tempat jemaat-jemaat kesan saya, jemaat-jemaat anggota komsel saya biasa keliling. Yuk keliling yuk gitu. Ya kita ikut keliling gitu. Kebanyakan dari anggota kesannya itu orang yang sangat sederhana. Rumahnya di gang-gang sempit, masuk-masuk di pinggir kali. Nggak perlu gempa skala Richter 4, gempa skala Richter 2 aja rumah itu udah rubuh. Saking sederhananya. Ada yang tugasnya kerjanya cuma cuci baju dari PS ya, pekerja itu di tempat itu. Bapak-bapak tahu ya pemandangan ya? Tahu pemandangan? Ada yang tahu, ada yang pura-pura nggak tahu ya? Pemandangan, tempat lokalisasi, ya kerjanya sekitar situ. Sederhana sekali orang-orang di situ. Kami merasa diberkati malah begitu humble-nya, begitu rendah hatinya, begitu berimannya. Saya yang rumahnya di CG kadang-kadang mau ke gereja aja agak males-malesan ya. Rumah dia sejauh itu. Dia kadang-kadang saya nggak ada uang buat naik sekedar oplet untuk transport, nggak ada uang. Jadi apa yang saya lakukan, jam 5 pagi saya udah jalan
untuk ibadah satu di gereja di Teluk, bayangin. Begitu berimannya dia. Langsung stempel approve, kita mau bedah rumah. Ci, kita ada dana nih, 3 hari, 3 kali 24 jam, Cici mau gak nginep, kita nginepin di hotel, biarpun bukan hotel mewah tapi cukup layak lah. Enggak lah, gak perlu, saya tinggal aja sama saudara saya seperti itu. Waktu udah berjalan 2 hari, saya masih ingat bener tuh, tukang yang kerja itu 2 shift, pagi, siang, malam dikerjain, gerbekan. Waktu 2 kali 24 jam, udah 2 hari berjalan, kita datang, kita survei, aduh ini belum kelar apa-apa nih, besok udah harus serah terima ini 3 kali 24 jam. Ingat bener, tukangnya saya tanya, Pak gimana Pak? Bisa nggak? Bisa kelar nggak nih besok? Bisa kok, bisa. Bisa mati maksudnya gitu kata dia. Saya ketawa aja, bisa mati katanya. Kita udah kerja full, akhirnya 3 kali 24 jam kelar juga. Kita belikan kulkas, kita berikan sofa baru seperti itu. Iman dan kerendahan hatinya yang luar biasa. Nah, sekarang kerendahan hati seperti apa sih yang bisa membuat kasih setia Tuhan, kita menerima kasih setia Tuhan, kerendahan hati yang seperti apa? Ya, supaya kita dipulihkan. Yang pertama adalah mengakui akar dari masalah yang sesungguhnya. Ayat 17, ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka, yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Mereka muak terhadap segala makanan dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mazmur 107 ayat 17-18. Apa sih game yang paling terkenal di dunia ini? Candy Crush, Tetris, kata Ko Iksan, Squid Game. Game yang paling terkenal di dunia ini yang dinamakan Blame Game. Ben Dutner dalam bukunya The Blame Game, banyak orang menyalahkan faktor di luar dirinya sendiri atas kegagalan mereka, atas dosa mereka, atas kesalahan mereka. Mereka menyalahkan orang lain, mereka menyalahkan bahkan Tuhan, mereka menyalahkan di luar faktor diri mereka sendiri, mereka menyalahkan seperti itu. Itu game yang terkenal. Mereka nggak bisa introspeksi dirinya sendiri. Lakukan introspeksi diri sendiri dan perbaiki. Nggak banyak yang tahu sebenarnya. Yang tahu itu cuma keluarga, teman dekat. Saya ini, apa ya, nama sakitnya, perfeksionis, hampir ke OCD sih sebenarnya. Lama sekali saya cerita sebenarnya. Saya tuh nggak bisa yang namanya sesuatu yang nggak genep, udah gitu, sesuatu yang nggak simetris, nggak bisa saya, sulit sekali. Contoh kalau misalnya tidur, spraynya kotak-kotak nih, ada miring sedikit, aduh nggak bisa tidur saya. Bantalnya miring, nggak bisa tidur, sulit. Saya pernah bolak-balik gitu, meriksa pintu, udah dikunci belum pintu, bolak-balik, bangun, udah sempurna belum? Belum, sempurna belum, seperti itu. Uang di dompet saya itu harus dari pecahan besar ke pecahan kecil dan ngadepnya sama semua. Kalau orang-orang semua gitu. Seperti itu. Sekarang udah agak toleran, mending jauh. Tapi masih mengganggu sebenarnya. Jadi ada sekarang terutama yang wanita ya, ada baju sekarang kan sebelah kiri warna putih, sebelah kanannya corak ya. Lagi musim ya, kayak baju artis-artis itu. Waduh, itu mengganggu saya. Asli mengganggu saya gitu sebenarnya. Di meja saya ada pulpen merah 1, biru 1, hitam 1. Kalau ada, kok ini ya saya taruh hitam 1, jadi hitamnya 2, merahnya 1, birunya 1, mengganggu tuh. Hitamnya tak buang ke sampah mendingan. Atau tak beli 2 lagi, yang merah sama yang biru 1. Ruangan ini simetris nggak? Enggak. Nih, lampu di atas saya, beda sendiri kan? Benar nggak? Lihat, perhatiin. Baiknya nggak perhatiin ya, kalau saya mengganggu sebenarnya. Ini lampu yang 4 ini kenapa ditutup kertas begini? Ini mengganggu loh asli. Tadi pagi begitu datang, berantakan masih, bangkunya ada yang susun 4, susun 5. Saya bilang, bro, waktu itu Korobi ya, lagi tugas. Bro, aduh sengsara gue ini, kenapa nggak simetris begini ya? Dia ketawa, ya itu derita lo katanya, gue sih enggak. Asem. Gangguan sekali. Sekarang drumnya aja pindah ke kiri itu, tadinya di kanan kan.
Ganggu loh, bener. Ini agak, kok nggak simetris begini ya? Kenapa di sini kosong, di sini rame ya? Sengsara saya sebenarnya. Tapi udah toleran, cukup toleran. Saya pikirin, apa yang menjadi sebab saya seperti ini? Hasil dari introspeksi diri yang panjang, saya meyakini bahwa saya takut gagal sebenarnya. Hal seperti itu. Sengsara. Kalau di tabungan saya ada 5.130.000, aduh sengsara saya. 130.000-nya tak buat jajan di GoFood atau saya minta kocan tolong transfer 870 supaya genap 6 juta gitu ya. Sengsara. Nggak simetris, nggak genap ya. Tapi udah toleran lah sekarang, seperti itu. Ya, kita lakukan introspeksi, mengakui akar dari masalah kita sebenarnya apa. Oh, saya takut gagal rupanya. Sekarang toleran. Sekarang kalau spraynya nggak simetris, nggak bodoh amat sekarang, masih mending lah. Ya tapi yang begini masih ganggu sih, ya jujur ya. Kedua adalah memohon pertolongan Tuhan dengan sepenuh hati. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Di Mazmur 107 ayat 19 sampai 20. Kita banyak berdoa kepada Tuhan, kita kena masalah nih, kita berdoa kepada Tuhan, tapi selama kita berdoa, kita tolong Tuhan, seperti itu. Tapi dalam otak kita berpikir apa? Wah tenang, ada teman gue yang bisa nolong, tenang ada saudara gue yang bisa nolong, tenang ada dokter yang hebat yang bisa sembuhkan penyakit saya, seperti itu. Waktu kita meminta kepada Tuhan, kita nggak serius, nggak sungguh-sungguh. Ditolong syukur, nggak ditolong sudah, seperti itu. Ilustrasi menarik, saya dengar dari khotbahnya Pak Bambang, itu seperti kita itu lagi mengendarain mobil di tebing, di lereng tebing, sebelah kanan jurang, sebelah kiri tebing yang tinggi seperti itu, kita lagi mengendarain, semalam sehabis hujan, waktu kita kendarain, tiba-tiba mobilnya itu slip, kehilangan kendali, waduh, masuk jurang nih. Kita injek remnya blong ternyata. Kita mau menabrakkan, minimal nggak masuk jurang lah. Nabrakin ke tebing. Gagang setirnya patah, seperti itu. Pada saat kepepet itu baru kita sungguh-sungguh yang namanya meminta pertolongan kepada Tuhan. Bukan Tuhan lagi, Tuhan colong. Sampai seperti itu, karena kepepet kan. Ya, seperti itu. Kita harus sungguh-sungguh yang namanya meminta kepada Tuhan. Tuhan sudah kasih yang namanya kasih setia. Cuma kita sungguh-sungguh nggak seperti itu. Secara cepat, waduh waktu saya 2 menit lagi nih. Mensyukuri kasih setianya yang sudah dialami. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Ayat 22, biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaannya dengan sorak-sorai. Di zaman hakim-hakim, waktu umat Israel dipanggil keluar dari tanah Mesir, mereka masuk ke tanah Kanaan, Yosua seperti itu. Itu adalah waktu itu, setelah masa itu adalah masa hakim-hakim. Ingat, masa hakim-hakim, umat Israel menyembah Allah lain, sehingga Allah tidak senang. Mereka akhirnya kalah kepada bangsa Asyur, kalah sama bangsa Filistin, kalah sama ini. Tuhan dengan kasih setianya dia mendatangkan pahlawan-pahlawan iman di hakim-hakim. Mungkin saudara-saudara ingat Otniel, Deborah, sampai Simpson dia datangkan, Gideon dia datangkan. Setelah beres menang perang, keadaan stabil lagi, mereka melakukan apa? Menyembah lagi Allah seperti Allah-Allah lain, sehingga Tuhan berduka. Begitu terus kejadian berulang-ulang. Heran nggak? Heran kadang-kadang, bener nggak? Tapi secara nggak sadar kita juga melakukannya. Ingat evangelis Benny Hinn? Ingat ya, evangelis Benny Hinn hebat. Sekali dia buka jas, kibas begini pada rubuh semua. Itu seperti pernah datang ke Indonesia, di Ancol kalau nggak salah dia buat KKR. Saya dari Lampung dengan teman-teman rame-rame ke sono. KKR itu dihadiri 1 juta orang bahkan. Jadi waktu kita berdiri di sini nih, di lapangan rumput, Benny Hinn-nya di ruko gereja tuh, saking
saking jauhnya. Hebat Benny Hinn, hebat. Bukunya, saudara pernah baca? Good Morning Holy Spirit, Selamat Pagi Roh Kudus. Bagus sekali bukunya. Kedekatan dia dengan Tuhan itu benar-benar sampai saya, ada ya orang sedekat gini sama Tuhan. Dia bisa berbicara audible dengan Roh Kudus, dengan Tuhan seperti itu. Tapi belakangan ini, dia melakukan dosa apa? Selingkuh, kalau saudara tahu. Dalam satu wawancara dia mengakui bahwa dia selingkuh, bayangin. Sudah mengalami yang namanya begitu kehadiran Tuhan yang begitu dahsyat, tapi dia tetap berdosa, selingkuh. Bahkan dia berkata, aku telah mengajarkan ajaran yang sesat, yaitu tentang teori kemakmuran dalam kekristenan. Diakuin, bayangin. Orang yang sedekat begitu sama Tuhan bisa seperti itu. Pernah dengar Kristen tomat? Tobat, kumat. Tobat, kumat. Bener gak? Tobat nih, nanti kumat. Yang menjadi masalah adalah kenapa kita sering tobat, kumat. Karena kita nggak tinggalkan, tapi terus dibawa. Yang namanya dosa. Atas anugerah Tuhan saya pernah ke Jepang, jadi suka banget sama yang namanya sepatu itu Onitsuka Tiger ya, suka banget gitu. Karena ke Jepang, pikir saya asalnya sepatu itu, di Shibuya itu ada store-nya gede banget, 3 lantai loh, gede banget. Saya cari, wah pokoknya saya mau cari sepatu Onitsuka yang gak ada di Indonesia. Wah ini nih cocok nih, warnanya hitam. Hitamnya mengkilat gitu ya, tapi masih ada spot-spotnya. Jadi cocok buat ke gereja cocok, buat ke mall cocok, buat pesta cocok banget ini. Saya coba sepatunya, nomor saya 43. Kalau saudara ada yang mau beliin sepatu, ya boleh banget sih, 43 ya nomornya. Saya coba, sempit. Ya, panjangnya cocok, tapi sempit. Mungkin karena makanannya beda ya. Orang Jepang makan ramen, saya makan mie ayam ya. Jadi kaki saya itu kaki petani, tahu nggak kaki petani? Lebar. Kalau kaki orang Jepang itu kecil sempit gitu. Sepatunya beli di sana sempit semua. Saya naikkan satu nomor 44, akhirnya coba di store-nya, sakit kakinya. Tapi maksa, wih keren nih katanya gitu. Ini satu-satunya katanya, pikir saya kan. Beli, bawa pulang. Suatu kali ada pesta, saya coba pakai sepatunya. Pulang ke rumah, lecet, sakit kakinya. Karena kakinya sempit tuh. Kaki saya lebar, jadi sengsara tuh. Mau dibuang, sayang. Bener gak? Belinya 3 juta kalau nggak salah. Sayang ini. Sepatunya bagus. Kasih ke orang ya. Ada yang mau boleh, saya pre-love. 2 juta aja. Sayang, mau dibuang sayang. Akhirnya sampai sekarang masih saya simpen tuh. Mau dipakai sakit. Dibuang sayang. Gitu. Kasih berkat bu, jangan bu. Belinya mahal. Tapi saya akan kasih sih. Nanti suatu kali saya akan kasih. Tapi nggak tahu nih, ada yang kakinya kayak orang Jepang nggak sempit gitu ya. Kakinya nggak lebar, nggak kayak kaki saya ya. Sakit. Nah begitu juga dengan dosa. Dosa itu seperti itu. Ya nggak? Kita nggak buang dosa dengan sungguh-sungguh. Ada cem-ceman. Kepergok nih sama istri. Aduh di phonebook ada ini. Buang nggak ya? Udahlah ganti nama aja. Ganti nama aja. Namanya jadi tukang reparasi AC gitu ya. Nggak kita buang. Ya. Kita simpen yang namanya dosa itu. Yang judul, aduh aplikasi sayang ya saya hapus ya. Nggak kita hapus. Oh enggak, saya udah bertobat, nggak mungkin lah. Ingat kejadian Yusuf dan Tante Potifar? Tante Potifar kan merayu Yusuf ya. Sup, ayo dong, sup, ayo dong. Yusuf apa? Melakukan apa? Jangan tante, nggak gitu kan? Yusuf ngapain? Kabur, lari. Yes, seperti itulah. Yang namanya dosa kita nggak bakal kuat. Saya undang pemusik dan WL. Yang namanya dosa kita nggak begitu saja kita bisa. Ya tetap kita bawa. Kita nggak bakal nih berdosa. Tinggalkan sama sekali. Blok.
hapus. Sehingga kita bebas dari yang namanya dosa. Yang mengerti katakan amin.